Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah setiap saat kita ucapkan yang membasahi lisan kita kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tetap tercurah atas kita semua. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita nikmat hidup setelah kita terbaring dalam kematian kecil kita dalam semalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memanfaatkan majlis ilmu ba'da subuh di masjid kita tercinta, Masjid Besar Limbung ini, untuk menjaga keimanan kita, untuk menjaga amal soleh kita, dan untuk senantiasa rindu dengan penjelasan-penjelasan dalam agama kita. Tentu saya berdiri kembali di hadapan Bapak dan jemaah sekalian adalah bahagian orang yang sangat merindukan dan menginginkan tentang kebaikan-kebaikan ini, dan tentu saya memberikan pelajaran berharga bagi diri saya, karena kalimat yang terlontar dari setiap lisan itu sesungguhnya akan kembali kepada pemilik lisan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh ini kita akan mentadabburi beberapa ayat di dalam Al-Quran di surah Luqman, ya, yang kaitannya dengan materi yang diberikan oleh seksi ibadah atau bagian ibadah di masjid kita tentang tanggung jawab orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nama dari surah Allah di dalam Al-Quran, surah Luqman. Beliau adalah orang soleh, beliau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berhasil melahirkan generasi yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempersembahkan hidupnya untuk beramal soleh. Maka tentu kita juga ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi kita ingin menjadi orang soleh. Kita ingin menjadi orang yang baik, yang menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ingin kemudian anak-anak kita menjadi penghalang kita untuk mendapatkan kebaikan. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
tapi kita ingin ahli kita, kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita menjadi pendukung kita untuk mendapatkan kebaikan, dan kita ingin bersama dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi nasihat Luqman kepada anaknya terdiri dari 3 bahagian yang menjadi intisari daripada syariat Islam. Yang pertama, memuat tentang akidah, ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berisi tentang ibadah, perintah melaksanakan salat. Dan yang ketiga adalah nasihat yang terdiri dari akhlak, ya, budi pekerti, tata krama, hubungan antar manusia dengan Allah, hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat yang pertama di dalam ayat Allah, wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman atau ketidakadilan yang besar. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pondasi yang paling pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengenal yang lainnya. Oleh karena itu, lafaz yang paling pertama yang harus diperdengarkan kepada anak yang baru lahir adalah persaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disunnahkan untuk diazankan begitu anak lahir, sebelum kalimat-kalimat yang lain masuk ke dalam pikirannya dan hatinya, maka yang paling pertama yang harus kita masukkan adalah kalimat tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian dalam perjalanan hidupnya kita senantiasa mengingatkan dan memperkenalkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala serta menjaga ketauhidannya, ya, sehingga di banyak tempat di TK, alhamdulillah, banyak guru TK yang merubah, ya, lagu-lagu yang tidak bernilai Islami kemudian menjadi Islami, ya. Di antaranya yang pernah saya dengar tentang lagu Balonku, ya. Balonku, ya, ada satu, ya, dan seterusnya, ya. Maka kemudian dirubah menjadi Tuhanku, ya, Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Ini adalah dalam rangka untuk menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Maka mari kita meneruskan, ya, nasihat daripada Luqman ini kepada anak-anak kita, ya. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, nasihat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah,
yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ini adalah pelajaran akhlak yang diberikan Luqman kepada anaknya dan tentu kepada seluruh manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan bapak kita. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nasihatnya Luqman ini, khususnya kepada seorang ibu yang telah mengandung kita dan yang telah menyusui kita. Sebuah perjuangan yang sangat besar dalam kehidupannya melahirkan kita dan membesarkan kita. Maka kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Kepada Allah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan pengabdian kita. Maka insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi seorang anak yang menemui orang tuanya dalam kehidupannya dan mempersembahkan baktinya, maka sesungguhnya anak ini telah meniti jalan yang sangat mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita yang masih mendapati kedua orang tua kita dalam keadaan kita sudah bisa memberikan nafkah kepada mereka, karena kita mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka bagi kita yang tidak menemui orang tua kita dalam kehidupan ini karena beliau telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidaklah terputus bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kita tetap mempersembahkan kebaikan itu, bakti itu dengan jalan mendoakannya dan melakukan amal soleh. Kesalehan seorang anak adalah merupakan bahagian kebaikan atau pahala bagi kedua orang tuanya, diniatkan atau tidak. Apatah lagi kalau diniatkan. Datang ke sholat di masjid kita ini, ya, apakah sholat setiap hari, setiap waktu, ataukah sholat Jumat, kita memasukkan infak, ya, kecelengan, kita keluarkan uang 10.000 2 lembar, 10.000 untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita, 10.000 kita niatkan untuk orang tua kita. Dan kalau ini berlanjut terus menerus, ini adalah pengganti ketika kita mengabdi di saat orang tua kita masih hidup. Dan ini yang kadang masih terlupakan hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Karena orang tua kita masih bisa kita buatkan amal. Siapa? Ahlinya atau keluarganya yang melakukannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan aku, hal yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya itu di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, kemudian akan kuberikan kepadamu kelak apa yang telah kamu kerjakan. Ini juga akhlak ketika orang tua kita, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau melakukan pelanggaran perintah yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka tentu kita tidak bisa mengikutinya. Namun pun demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap menempatkan penghormatan dan penghargaan kita
kepada orang tua kita. Kita dilarang untuk mengikutinya. Fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wasahibhuma, pergaulilah keduanya dengan baik, ya, fid dunya ma'rufa, ya, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ya. Begitu tinggi derajat orang tua bagi anak-anaknya. Perintah salah pun yang diberikan kepada anak-anaknya, kita tidak bisa mengikutinya, tetapi kita tetap mempergauli orang tua kita dengan baik. Dan di antara bentuk, ya, kita bergaul dengan orang tua kita dalam kebaikan adalah tentu kita mengingatkannya dengan santun tanpa menyakiti perasaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat berikutnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi yang berada di dalam batu dan di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ini adalah keikhlasan. Makna ayat ini mengandung keikhlasan dalam beramal, bahwa amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tulus, sekecil apapun amal itu, sekalipun tersembunyi di dalam batu, maka Allah akan menghadirkan balasan baiknya kepada kita. Maka jaga amal-amal soleh kita yang sedikit ini di waktu hidup yang singkat ini dengan ikhlas. Tentu ikhlas bukan bahasa lisan, tetapi ikhlas adalah bahasa hati, bahasa hamba dengan Tuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min admil umur. Hai anakku, kata Luqman, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan jagalah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Mengandung ibadah, perintah melaksanakan sholat. Maka kita sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban di atas pundak kita untuk memerintahkan anak-anak kita, untuk menyuruh anak-anak kita, untuk mengajak anak-anak kita melaksanakan sholat. Nabi kita Muhammad SAW juga seperti itu dalam, ya, nasihatnya kepada umatnya untuk menyuruh anak-anaknya melaksanakan, untuk menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma itu, di dalam ayat ini kita pun disuruh untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Pasangan, ya, nasihat yang luar biasa. Suruh orang kepada yang baik, cegah dari kemungkaran. Banyak orang hanya mengambil satu sisi saja, menyuruh kepada yang baik. Tapi kalau melihat kemungkaran, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tidak mau menanggung resikonya. Kalau menyuruh yang baik, tidak ada risikonya. Orang senang, Pak, diajak beramal soleh, Pak. Tapi kalau kita mencegah kemungkaran, orang biasa marah. Nani pisangkai, dari panggaukan salaya. Sehingga banyak orang melaksanakan dakwah tapi tidak tegak, ya, melaksanakan dakwah tapi tidak tegak. Kenapa? Pincang ini, ya, nasurji tawa gau baji ingka tena anak pisangkai batu dipanggaukan salana. Dua-duanya harus berjalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah, ya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur.
dan janganlah memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini adalah akhlak. Tina nani pak biang ki ajab paritumpuk na anne linoa siagadang tampo. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Tina nani pak biang ki ajab paritumpuk na anne linoa dengan membanggakan diri, karena sesungguhnya ini adalah bahagian daripada perbuatan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong, sifat angkuh bukan sifatnya manusia. Manusia penuh dengan kekurangan, manusia penuh dengan kelemahan. Manusia adalah makhluk yang butuh. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun uang kita, ya, maka kita pasti butuh. Kita butuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Oleh karena itu, ya, menjadi ancaman bagi orang-orang yang takabur, yang sombong, dan kaitannya dengan keselamatannya. Ini kita perlu beristighfar, baik diri saya maupun kita semuanya, untuk menjaga hati kita menjadi hati yang tawaddu dalam menjalani kehidupan kita. Ya, sabana kana nabita la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala dzarratin minal kibar. Tainana antama di surga taunia keilalan triatinna sifat tampu mana kamazarra. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan laknatullah senantiasa juga, ya, mengganggu, ya, kita dan menancapkan sifat-sifat ketakabburan. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari nasihat Luqman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.